Hai, dengan diam, gelap, dan kosong. Kali ini saya mau berbicara mengenai kosong adalah simple. Teman-teman, jadi dalam dunia yang penuh dengan materialisme dan konsumerisme, itu kita diarahkan untuk terus ingin sesuatu yang lebih dan menjauh dari apa yang disebut sebagai kehidupan yang simple dan sederhana. Paradoksnya adalah kosong itu sederhana. Sementara semakin kita melampaui garis sederhana menjadi mewah, luxurious, dan semua kosakata yang ada hubungannya dengan materialisme dan konsumerisme, kita itu semakin jauh dari kosong. Ya, jadi ini pembelajaran yang sangat-sangat penting yang saya dapatkan dalam perjalanan hidup saya. Jadi yang disebut sederhana itu relatif. Ya, sederhana bagi golongan menengah ke bawah dan golongan menengah ke atas itu berbeda. Nah, yang saya pelajari dalam hidup selama ini adalah bahwa saya harus keluar dari definisi sederhana menurut kubus-kubus. Bisa menurut kubus agama, kubus adat, bahkan terutama kubus ekonomi. Jadi saya tidak mau terjebak dalam konteks tidak hidup sederhana lalu masuk pada sebuah dalam tanda petik keharusan sosial yang menginginkan kita untuk memiliki level tingkat, terutama tingkat ekonomi tertentu. Ya, jadi kalau misalnya untuk golongan menengah itu punya rumah dan punya kendaraan. Ya, mungkin kalau sekarang udah agak berubah. Kalau dulu hanya golongan menengah atas yang bisa traveling dengan pesawat dan lain-lain. Sekarang golongan menengah juga sudah bisa traveling dengan pesawat. Ya, jadi ketika saya masih kecil itu yang mempunyai kendaraan beroda 4 itu jarang. Di satu kompleks paling sekitar berapa orang. Tapi sekarang di kompleks saya hampir semua rumah punya mobil. Karena apa? Karena sekarang mobil udah bukan barang mewah lagi, tapi merupakan kebutuhan dasar untuk keluarga, khususnya transportasi. Jadi memang konsep hidup sederhana itu dia harus disesuaikan dengan tingkat kesadaran kita di kekinian saat ini. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin bicara soal sederhana, itu dalam refleksi saya adalah dengan sadar tidak menjadi konsumeris dan tidak menjadi materialis. Sederhana itu sih. Apakah berarti tidak boleh mendapatkan atau menginginkan sesuatu yang terbaik, misalnya level sekolah terbaik atau fasilitas yang terbaik? Nggak harus juga sih. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang terbalik, tetapi sederhana itu tidak melekat terhadap konsep yang berasal dari luar diri kita. Sederhana itu harus datang dari hati yang semakin hari semakin kosong, semakin murni. Sederhana adalah tidak lagi memberikan kekuatan bagi apa kata orang, apa kata masyarakat, dan terutama apa kata ekonomi. Ya, jadi sederhana itu adalah sebuah kesadaran hidup untuk tahu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan memiliki sesuatu atau tidak memiliki sesuatu. Dia melampaui apa yang disebut nominal, bahkan dia melampaui apa yang disebut kelimpahan. Sederhana adalah kita berjangkar kuat di pijakan kita sendiri dan tidak akan tergoyahkan oleh arus yang mengalir, frekuensi yang dikontrol oleh kubus-kubus yang membuat kita akhirnya keluar dari jangkar kita.
sederhana dia berasal dari sebuah kekosongan, karena di dalam kekosongan itu tidak ada kemelekatan. Di dalam kekosongan itu yang hadir adalah kemurnian, lalu tahu bahwa segala sesuatu itu dia ada awal, ada akhir. Segala sesuatu itu mengalir dari hulu ke muara. Segala sesuatu itu ada perputaran tarian positif negatif, sehingga kita harus menemukan jangkar kita, dan jangkar kita itu adalah kosong. Dari jangkar itu kita membuat sebuah energi dari kaki sampai ke ubun-ubun, dan kita menyebutkannya sebagai sederhana, simple, apa adanya, what you see, what you get. Jadi kalau kita ingin benar-benar hidup dalam kelimpahan, kalau kita benar-benar hidup dalam keyakinan bahwa kita adalah kreator dan manifestor, maka satu-satunya cara dia harus berasal dari diam, gelap, dan kosong. Kesederhanaan itu hanya membantu untuk terus menjangkarkan diri kita pada diam, gelap, dan kosong. Jadi teman-teman, menarik sekali bahwa hidup ini paradoks, dan kita sadar bahwa kita harus keluar dari paradoks itu, lalu kita hidup di titik suwung, titik kosong, dalam diam dan nyaman dalam kegelapan. Artinya apa? Artinya ketika kesederhanaan itu terombang-ambing melalui konsumerisme, melalui up and down-nya ekonomi, kita tetap diam dan kita nyaman dalam kegelapan, karena kegelapan itu dia bukan ancaman dan dia tidak abadi. Dia akan beralih lagi menjadi cahaya. Kita bermain di polaritas cahaya dan gelap, sampai suatu saat kita nyaman dalam gelap, dan dalam gelap kita bisa melihat dan tahu bahwa gelap adalah cahaya, gelap adalah terang. So teman-teman, dalam video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai merefleksikan ulang tentang apa aja yang ada di rumah kita. Benda-benda apa aja yang ada di rumah kita. Apakah ada benda-benda yang harus kita lepaskan sehingga ada ruang kosong yang kita buat dengan kesadaran di rumah kita. Demikian juga dengan hal-hal lain dalam hidup kita, termasuk pikiran kita. Apakah ada kemelekatan yang membuat hidup kita rumit, ya, lawan dari sederhana? Apakah ada pola-pola pikir yang harus kita lepaskan supaya kita masuk pada kosong tersebut? Ya, jadi kosong itu adalah simple, sederhana, apa adanya, what you see, what you get, dan dia tidak ada ketakutan sama sekali. Karena begitu ada ketakutan tentang masa depan, tentang apa yang tidak kita miliki, kita tidak kosong lagi. Rahayu Kinasih.